Yo guys, what's up? Balik lagi sama gue, Mike Indofrex di second channel gue. Dan di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di judul dan juga thumbnail, gue tuh bakal ngebahas untuk dua buah parfum lokal dengan merek terbaru gitu guys, yaitu Luseni. Dan mereka ini tuh adalah sister company dari Fahrul Oud. Dan kalau kalian tuh udah merasa nyaman atau merasa familiar dengan racikan tangan dari Om Fahrul untuk di keluaran Fahrul Oud dia, tentu aja untuk dua keluaran dari Luseni ini guys, mungkin kalian bakal suka sih. Dan produk yang ada di tangan gue ini tuh yaitu Luseni Leather Oud dan juga Luseni Jaune Intense. Kira-kira gimana kedua parfum ini guys? Apakah dia worth the price untuk ukuran taraf lokal yang dihargain sebotolnya 50 ml eau de parfum di kisaran harga 900 ribuan gitu. Simak terus video ini dan check this out. Pertama-tama gue tuh bakal bahas dari yang leather oud-nya dulu. Dan sekaligus gue bakal kasih lihat untuk packaging box-nya. Ini tuh outer box-nya gitu guys. Untuk depannya kayak gini. Sampingnya, belakangnya kayak gini guys. Yes, ada logo dari Luseni-nya di sini. Timbul, bisa kalian teraba sendiri. Dan untuk stiker yang ada merek judulnya ada di sini. Yes, Luseni Leather Oud. Dan ketika dibuka tentu aja lo bakal dapetin dengan box dalamannya kayak gini, samping, belakang, yes, bawah. Dan ketika lo buka boxnya tentu aja lo bakal dapetin dengan parfumnya. Namun satu gue bakal kritik dikit banget untuk Om Fahrul, dimana alangkah baiknya untuk botol dan dudukannya dibikin lebih rapat lagi sehingga botolnya tuh nggak bakal goyang-goyang di dalam tuh. Dan untuk botol parfumnya kayak gini guys. Nah, ini tuh botolnya yang udah botol kemasan baru. Untuk plat depannya sendiri tuh masih memiliki plat seperti yang ada di Fahrul Oud yang lama gitu guys. Cuman berbeda. Untuk cuttingannya ini guys udah mengikuti untuk bentuk botolnya yang udah dibikin persegi kotak kayak gini gitu. Nice sih menurut gua. Yes, gua bakal langsung tes aja untuk semprot di tangan gua guys. Di tangan kiri gua. Oke. Dan untuk opening dari Leather Oud ini guys, lo bakal langsung disambut dengan wangi yang kerasa soapy dan juga citrus gitu. Dan menurut pemahaman gua, kenapa dia tuh bisa ada vibes soapy-nya gitu guys, kayak kerasa clean, bersih gitu, seperti ada sentuhan lavendernya. Itu tuh terjadi mungkin karena tabrakan dari yang namanya leather dan juga citrus accord seperti bergamot dan juga lemon di openingnya. Untuk wangi leathernya juga guys, pas menurut gua, dia tuh nggak overly leather yang kecium seperti leather jacket atau seperti kursi di jok mobil gitu. Dan setelah 5 menit kemudian nuansa floralnya tuh bakal langsung muncul gitu guys. Untuk nuansa floralnya ini tuh yang gua tuh tangkap di hidung gua, dia tuh ada vibe seperti jasmine dan juga rose yang saling bertukar tempat gitu guys di middle nose-nya. Dan juga untuk di dry down-nya sendiri baru oud-nya bakal muncul gitu guys. Namun yang gue suka yaitu leather yang ada di openingnya tadi guys bakal tetap ada sampai ke dry down-nya. Justru di dry down-nya ini leather dan juga oud-nya bakal berkombinasi, saling berkolaborasi satu yang lain. Ditambahkan juga dengan beberapa unsur notes-notes yang lain seperti spicy. Dan juga gue juga mengedepetin ada nuansa creamy-nya dikit di dry down-nya. Ini tuh alangkah baiknya untuk kalian sampel terlebih dahulu. Karena mungkin ekspektasi kalian tuh nggak bakal dapet. Terutama bagi kalian yang berekspektasi ini tuh wanginya yang berat banget gitu guys. Sesuai dengan judulnya itu Leather Oud. Karena menurut gua di penciuman gue gitu guys, leather oud yang ada di kombinasi di parfum ini nggak seberat dengan apa yang kalian pikirin gitu. Gue tuh berasumsi kalau Om Fahrul tuh sengaja untuk menciptakan kombinasi leather oud yang menyenangkan untuk dipakai, yang ringan untuk dipakai, sehingga bisa jatuhnya tuh versatile dan bisa kalian gunakan sehari-hari gitu guys. Nice sih, walaupun untuk selera gue sendiri yang kebetulan gue tuh suka banget dengan leather. Sebagai gue tuh pencinta leather, gue tuh kurang puas dengan leather yang diakuisisi oleh Om Fahrul di parfum yang ini gitu guys. Ya sih, itu subjektif banget sesuai selera masing-masing. Namun untuk pandangan gue tuh kayak gitu. But secara overall gue tuh suka, nice gitu guys. Dan untuk overall performance-nya sendiri ini tuh masihlah ciri khas tipikal tangan racikan Om Fahrul. Dimana untuk ketahanannya bagus banget di kulit gue. 6-7 jam lo bisa pick up dengan mudah. Dan 6-7 jam itu tuh bukan close to the skin lo guys. Dia tuh nge-project dengan sangat baik. CH-nya juga bagus banget. Sisi versatility ya menurut gue sih dia lumayan versatile. Lo bisa pakai siang maupun malam. Walaupun di bawah terik matahari kurang cocok. Namun cukup baik untuk digunakan di siang hari. Untuk occasion menurut gue lebih arah ke formal ya daripada ke casual.
Dan juga untuk umur menurut gue 25 tahun up ini tuh udah cocok banget untuk kalian pakai. Dan bagi gue sendiri untuk overall score-nya untuk Luceni Leatherwood ini gue tuh bakal bilang sih 7/10 dia tuh pas banget. Dilihat dari beberapa faktor penunjang yang dia miliki dengan segi scent-nya, dari performance-nya menurut gue tuh 7/10 pas banget untuk Luceni Leatherwood ini. So, gue tuh bakal langsung next aja untuk parfum yang kedua. Nah, ini tuh adalah Luceni Jaune Intense. Ya, dan karena kebetulan boxnya, outer boxnya tuh mirip banget seperti yang Leatherwood tadi, sehingga gue tuh bakal langsung skip aja. Dan gue bakal langsung buka aja guys. Dan untuk box bagian dalamnya pun mirip banget, bisa lo lihat sendiri. Nah, kayak gini, mirip banget kan. Cuman yang berbeda tentu aja dari judulnya sendiri guys. Nah, ini tuh botolnya. Judulnya sendiri tuh yaitu Jaune Femme. Dengan botol yang masih tetap mirip aja seperti yang Leatherwood tadi. Nah, ini tuh botol Leatherwood gua. Mirip aja sih, cuman berbeda di judulnya. Bahkan untuk warna jusnya juga mirip gitu guys. So, gue tuh bakal langsung semprot aja di tangan kanan gue untuk Jaune Femme ini. Yes, sekali struts. Di opening di parfum ini, lo langsung bakal disambut dengan wangi citrus yang berasal dari bergamot. Namun yang berbeda, ini tuh bukanlah bergamot yang kerasa zingy atau kerasa citrusi banget gitu guys, yang asem gitu. Nope. Ini tuh cuman bergamot yang jadi background untuk sebuah prominent notes yang menjadi raja dari parfum ini. Notes apa itu? Yes, itu adalah heliotrope. Kalau kalian tuh udah familiar dengan notes heliotrope sebelumnya di parfum-parfum yang lain, tentu aja kalian tuh bakal familiar banget dengan heliotrope yang ada di parfum ini gitu guys. Dan sebelum gue tuh bahas lebih lanjut lagi, apa sih heliotrope itu? Sebetulnya gue juga kurang berpengalaman dengan heliotrope ini. Namun thank God gue tuh udah coba beberapa parfum dengan aroma notes prominent heliotrope. Sehingga gue tuh bisa kasih gambaran dikitnya ke kalian. Simpelnya gini guys, heliotrope itu tuh sebenarnya adalah floral, keluarga floral. Namun dia tuh pendekatannya lebih ke arah vanilla. Or seperti susu gitu. Yang ada, mungkin di hidung orang lain ada vibe coklatnya. Atau seperti creamy nutty, kacang-kacangan gitu guys, super duper creamy banget. Namun yang paling banyak orang tangkap tuh yaitu vibes vanilanya. Namun yang berbeda dengan vanilla yang aslinya yaitu di heliotrope ini lo masih tetap bakal dapetin untuk wangi dari floral akordnya gitu guys. Sehingga ketika lo deketin hidung kalian di objek, ya sekalian tahu itu wangi floral. Namun dia tuh mengarah ke arah yang lebih creamy nuansanya gitu. Begitupun ke middle dan juga dry down-nya, dia tuh nggak bakal banyak perubahan yang berarti gitu guys. Oke, lo masih bakal tetap dapetin dengan pemeran utama yaitu heliotrope-nya, cuman yang berbeda untuk nuansa floralnya ini itu tuh udah hilang, diganti dengan notes-notes yang emang lebih creamy lagi daripada yang ada di depan gitu guys, dimana wangi vanilanya itu yang asli udah muncul, ada sandalwoodnya juga, bahkan ada almondnya juga gitu guys. Sehingga emang di dry down-nya ini tuh dia super duper creamy dan manis banget, jadi lebih menarik daripada di openingnya gitu guys. Dan dia tuh menjadi sebuah wangi parfum yang kerasa seksi banget, ya cukup unisex, sangat bertolak belakang dengan judul yang dipilih oleh Om Farol ini yaitu Jaune Femme, yaitu kalau diartikan dari bahasa Prancis ke Indonesia yaitu wanita muda gitu. Dan menurut gue sendiri, ini tuh emang cocok banget dipakai wanita muda, oke. Namun cowok-cowok pun bebas-bebas aja dan cocok-cocok aja untuk pakai parfum ini. Dengan pembuktian yaitu gue sendiri untuk full wear parfum ini beberapa kali guys. Dan ketika gue pakai parfum ini, bini gue tuh sekali untuk berikan pujian ke gue, dimana dia tuh bukan seorang fragrance, namun dia tuh bisa nge-notice, of course dengan parfum yang ini untuk vibe wanginya, dia tuh tanya gue tuh pakai parfum apa. Dan dia tuh bilang kalau dia udah pernah cium untuk parfum itu tuh sebelumnya yang gue pakai gitu guys. Walaupun gue bilang nope, gue tuh lagi pakai parfum lokal terbaru yaitu Luceni Jaune Femme. Dan tebak di hidung dia tuh tangkap notes apa? Yes, dia tuh tangkap dari yang namanya DNA Initio Psychedelic Love. Nah, kalau kalian tuh udah pernah nonton untuk top 5 Initio gue tuh taruh nomor pertama yaitu Psychedelic Love. My all-time favorite dari Initio, bahkan mengalahkan dengan yang namanya Oud for Greatness, Side Effect. Yes, gue tuh lebih suka secara subjektif dengan wangi dari Psychedelic Love. Dan untuk itulah gue tuh sering banget pakai Psychedelic Love. Sehingga di kepala bini gue tuh untuk wangi Psychedelic Love, DNA-nya tuh udah ada di kepala dia.
Sehingga ketika gue pakai parfum ini, dia tuh kira gue lagi pakai psychedelic love gitu. Padahal bukan gitu guys. Dan yes guys, dia tuh mirip banget dengan psychedelic love. Terserah kalian tuh mau memandang ini tuh adalah dupes atau bukan. Namun secara hitungan matematis sih ini masih lebih hemat. Tentu aja daripada kalian beli psychedelic love yang asli. Dimana untuk psychedelic love sekarang harganya untuk 90 mili di kisaran 2,7 apa 2,8 juta ketika gue cek terakhir. Nah bandingin ketika gue beli dulu, itu tuh malahan 3 juta plus lebih mahal lagi gitu guys. Dan misalnya kalian tuh beli 2 botol untuk parfum ini, jatuhnya di 1,9 juta dikit gitu guys, oke? Dan itu tuh masih lebih hemat daripada kalian beli psychedelic love, alias kalian tuh masih bisa menghemat di 700 sampai 800 ribuan. So, itu tuh terserah kalian, subjektif banget. Kalau kalian tuh pengen membeli parfum ini secara dia tuh uangnya sendiri ya, bebas-bebas aja. Khususnya bagi kalian yang belum pernah punya psychedelic love. Namun bagi kalian yang pengen backup psychedelic love dan kalian tuh pengen menghemat 700 sampai 800 ribu, gue tuh saranin kalian untuk coba John Fame ini guys. Sekarang gue tuh bakal langsung ngomongin dulu tentang performance-nya di kulit gue. Dimana di kulit gue sendiri guys, dia tuh bisa bertahan di kisaran 8 jam. Maupun dengan projection dan juga siasnya dia juga bagus banget. Overall punya performance tuh bagus banget dah. Nah kalau dari versatility-nya yang gue bakal bilang dia tuh kayaknya lebih cocok di malam hari karena nuansa gormangnya tuh kerasa banget. Sehingga kurang cocok digunakan di siang hari. Mungkin ruangan ber-AC kali ya, masih cocok. Namun kalau outdooran ataupun di ruangan yang gak ada AC, kayaknya ini tuh bakal cloying di siang hari gitu. Dan untuk occasion dia tuh lebih longgar, ini tuh masih bisa kalian pakai saat casual maupun formal sekalipun gitu guys. Dia tuh unisex. Untuk umur bagi kalian cowok-cowok sih di kisaran berapa ya? 20 tahun up kayaknya udah cocok untuk pakai parfum ini. Untuk cewek sih terserah. Lo mau umur berapapun terserah menurut gue. Dan untuk overall dari gue tuh bakal kasih parfum ini dengan skor 8/10. Sehingga untuk keluaran parfum terbaru dari Om Farul ini, gue tuh merasa bagus banget ya. Kalian tuh wajib coba, mungkin kalian sampel dulu. Mereka juga jual yang kalau nggak salah yang ukuran lebih kecil gitu guys. Atau mungkin kalian tuh bisa beli di decanter terkenal. Untuk kekurangan dari kedua parfum ini mungkin terletak dari harganya yang rata-rata masyarakat Indonesia masih memandang kalau parfum lokal itu tuh di atas 500 ribu, apalagi hampir mendekati 1 juta. Apalagi yang kemasannya tuh 50 mili, itu tuh mahal. Nah kan, mungkin kekurangannya tuh secara garis pandangan besar untuk masyarakat Indonesia tuh cuman di situ. Namun kalau kalian tuh udah tahu dengan racikan tangan dari Om Farul sendiri, tentu aja untuk harga segini guys, kalian tuh bakal merasanya tuh worth banget. So semuanya kembali ke sudut pandang kalian aja guys. Gue tuh nggak bakal memaksakan, gue tuh cuman bikin review secara garis besar doang. Selebihnya kalian tentukan sendiri apa kalian bakal beli atau enggak gitu guys. So ini dia untuk kupasan ringkas dari gue untuk Luceni, Leatherwood dan juga John Fame. Silahkan tulis di kolom komen jika kalian punya pertanyaan apapun itu. Dan terima kasih bagi kalian udah nonton video ke kalian. Semoga kalian terbantu guys. And keep smelling good. Ciao.